Tribuners, kalau kalian dengar kata BPJS Kesehatan, apa sih yang ada di pikiran kalian? Kalau aku sih antrian yang panjang, betul nggak? Nah, padahal sekarang BPJS Kesehatan sudah punya solusinya loh katanya. Penasaran kan? Kita langsung aja ngobrol dengan Kepala BPJS Purwokerto dengan Ibu Niken Sawitri, Ibu ya. Terima kasih Ibu sudah datang ke kantor Tribun Banyumas. Terima kasih Mbak Tias. Halo Tribuners. Oke, tadi saya sudah nyinggung nih. Kalau BPJS Kesehatan orang-orang tuh berpikirnya antrian panjang. Iya, ya, betul. Nah, katanya punya solusinya. Apa nih solusinya nih? Iya, jadi gini Mbak Tias dan Tribuners bahwa BPJS Kesehatan sekarang telah mengembangkan pelayanan digital. Jadi pelayanan digital itu kami kembangkan mulai dari hulu sampai ke hilir. Ya, jadi mulai dari peserta mencari informasi, mendaftar, kemudian setelah mendaftar membayar, kemudian membayar mendapatkan pelayanan, sampai kalau ada hal yang perlu ditanyakan atau mengadu itu sudah ada. Semuanya by digital. Jadi apalagi sekarang ya, teman-teman milenial nggak mau lah ya kalau yang mesti harus antri panjang, kemudian kalau dulu pernah dengar nggak kalau antrinya harus pakai sendal sepatu gitu ya, sudah tidak ada ya gitu. Jadi kalau mendapatkan informasi gampang sekali. Jadi teman-teman tuh sebetulnya semuanya bisa mendownload mobile JKN. Sebetulnya kalau sudah punya mobile JKN itu aman semuanya. Mau cari informasi apa saja, bahkan informasi tentang hidup sehat ada. Kemudian peserta harus ngapain nih, di kota mana nih, tinggal dinyalakan lokasi, bisa semua. Artinya sebetulnya semua ada di situ. Dan sebetulnya kami juga masih, kalau untuk mobil JKN ini kan harus mendownload melalui Play Store, App Store, terus kadang gini ya, kalau yang sepuh, saya bisanya WA pun kami ada layanan by WA namanya Pandawa, pelayanan administrasi melalui WA. Jadi sebetulnya sudah semuanya, bahkan misalkan saya bisanya hanya telepon, ada. Jadi Mbak Tias, kalau yang hanya bisa telepon katakanlah gitu, itu juga bisa melalui call center 165. Jadi sebetulnya semua sudah terakomodir by digital gitu ya. Jadi harapannya peserta tidak perlu lagi antri ke kantor maupun mendapatkan layanan juga nggak perlu antri gitu. Tadi by WA ya? Iya. Dibalas. Oh pasti dibalas jam berapapun itu? Jam berapapun. Jadi sekarang by WA tuh dulu pernah dengar mungkin ya, hanya jam kerja. Sekarang WA sudah dibuka 24 jam. Keren banget nih BPJS Kesehatan sudah 24 jam ya pelayanannya ya. Betul. Oke. Terus saya juga pernah dengar nih ya, katanya aplikasi BPJS itu kan agak banyak ya. Ada yang tadi Pandawa, Mobile JKN, Cika juga ya. Iya. Boleh nggak Ibu dijelasin ke Tribuners secara sederhana aja masing-masing fungsinya? Jadi yang pertama adalah Mobile JKN. Mobile JKN itu harapan kami seluruh peserta BPJS Kesehatan ini mendownload mobile JKN karena itu betul-betul layanan dalam satu genggaman. Saya juga download loh. Nah, terima kasih Mbak Tias. Betul kan Mbak Tias sudah membuktikan. Jadi mulai dari informasi, kemudian layanan administrasi, juga termasuk layanan untuk di pelayanan kesehatan. Di Vaskes itu pun juga bisa. Jadi kalau misalkan kita badannya tidak enak, terus mau ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, katakanlah klinik atau puskesmas, bisa mendaftar melalui mobile JKN. Kemudian ternyata ini harus dirujuk karena kompetensinya ada di dokter spesialis. Ketika menuju ke rumah sakit, itu pun cukup diantrikan lewat mobil JKN. Sehingga sudah tahu, saya nanti antrian nomor 7 sekitar jam 10. Sehingga tidak perlu dari pagi nih di rumah sakit. Kemudian yang berikutnya adalah Pandawa. Pandawa tadi bahwa mengakomodir orang yang mungkin terbiasa dengan WA. Di Pandawa pun sekarang sudah ada informasi, administrasi, juga pengaduan. Jadi sebetulnya hampir mirip dengan mobil JKN, tetapi ini adalah melalui WA. Tapi kalau milenial saya yakin lah pasti mobil JKN gitu ya. Sedangkan kalau Cika sekarang sudah diintegrasikan juga ke Pandawa sudah. Jadi Cika sudah tidak ada tapi langsung di Pandawa. Jadi Cika itu kan untuk informasi. Itu sekarang sudah ada di Pandawa. Berarti sekarang cuma 2 ya, mobile JKN dan Pandawa. Dan kalau masih harus butuh call, bisa dengan call center. Kalau call center beda lagi nih ya? Iya, beda lagi. Menarik sekali ya. Ada
Mobile JKN, ada Pandawa ya, dan Iya. Cika udah nggak ada ya sekarang Iya, ya. betul, Oke. betul, betul, betul. Nah, terus dari tadi kan kita ngobrol kalau semua data-data kan sudah masuk ke digital berarti ya. Iya, Sebenarnya data-datanya sudah terintegrasi dengan Dukcapil belum? sudah. Sudah. Jadi salah satu syarat menjadi peserta JKN adalah memiliki NIK, kecuali bayi baru lahir ya. Kalau bayi kan belum didaftarkan ya. Oke. Jadi kalau bayi itu masih menggunakan NIK ibunya. Jadi makanya namanya di kami itu namanya adalah bayi nyonya siapa gitu ya. Jadi kalau di inquiry ke Dukcapil itu ternyata tidak ketemu, maka tidak bisa didaftarkan. Oke. Sehingga peserta harus datang ke Dukcapil untuk membetulkan NIK-nya. Jadi harapan kita kan sebetulnya bahwa data itu data tunggal ya. Makanya kalau sekarang peserta BPJS Kesehatan tidak perlu punya kartu. Oh. Nggak perlu, nggak ada. Kami sudah nggak cetak kartu. Cukup menyampaikan NIK ke Vaskes, sudah bisa dilayani. Ya, jadi jangan khawatir. Jadi sudah nggak harus bolak-balik cetak KTP, cetak. Kalau dulu kan nggak seperti ada. itu ya. Iya, iya. Dan di Mobile JKN ini kan juga ada kartu digital. Ya, jadi di Mobile JKN itu bisa kita klik. Kalau misal lihat kayak apa sih kartunya, ada, kartu secara virtualnya ada. Itu ditunjukkan saja sudah cukup ya? Cukup, iya Oke. cukup. Bahkan kita menyebutkan NIK gitu dengan bawa KTP cukup, nggak perlu menunjukkan tadi kartu virtualnya pun nggak apa-apa. Oke, misalkan nih peserta BPJS ada yang menemukan kalau mereka itu masih ribet dengan masalah fisik gitu, itu gimana? Iya, jadi Mbak Tias kalau kita datang ke fasilitas kesehatan, di situ sudah ada yang disebut janji layanan. Janji layanan itu bisa dipasang baik di banner atau di spanduk, dan itu dipasang di tempat yang bisa terbaca oleh peserta. Nah, di situ juga disebutkan apa sih sebetulnya yang bisa didapatkan oleh peserta. Jadi hal-hal krusial itu semua ada di situ. Jadi janji layanan di situ tuh ada berobat cukup pakai KTP atau NIK. Ya, yang kedua tak perlu bawa fotokopian. Tulisannya seperti itu. Jadi komunikatif sekali. Kemudian tak ada iur biaya. Yang berikutnya hari rawat tidak dibatasi. Sering dengar kan? Saya dipulangkan gitu. Padahal, nah di janji layanan ada. Kemudian obat peserta harus tersedia. Kemudian pelayanan ramah tanpa diskriminasi. Itu ada di seluruh Vaskes yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jadi Tribuners jangan khawatir gitu ya kalau mendapatkan hal yang tidak sesuai. Loh ini loh janji layanannya seperti itu. Itu yang pertama. Ditunjukkan janji layanan ini. Itu terpasang Mbak. Terpasang di sebelah pendaftaran. Jadi terbaca sehingga bisa menyampaikan gitulah katakanlah ke petugas pendaftaran atau frontline gitu. Loh ini loh ada di sini. Itu yang pertama. Yang berikutnya kalau ada hal-hal yang tidak sesuai di luar ini, maka kami juga sudah ada petugas yang disebut petugas penanganan pengaduan di rumah sakit. Ada dua. Ada petugas rumah sakit itu sendiri dan satu petugas BPJS Kesehatan. Yang fotonya beserta nomor teleponnya dipampang di rumah sakit minimal 5 banner ya. Dan itu bisa dilihat oleh peserta. Jadi peserta tinggal WA saja ke petugas tersebut. Kalau keluhannya tentang rumah sakit, ya kepada petugas rumah sakit. Kalau tentang administrasi BPJS, ke petugas BPJS Kesehatan. Apalagi sekarang medsos sudah dikit-dikit viral ya. Betul. Ya. Untuk mengindarin itu sudah transparan semua betul, ya BPJS ya. Iya, makanya Mbak Tias kami mengembangkan untuk pengaduan ini bisa dari mana saja. Bisa melalui Pandawa tadi ya, kemudian Mobile JKN, kemudian Care Center, bisa melalui website BPJS Kesehatan pun ada. Iya, jadi terbuka luas gitu peserta untuk melakukan atau memberikan pengaduan ke kami. Termasuk kami juga tentu saja secara tatap muka masih ada, baik itu di kantor maupun di MPP, Mall Pelayanan Publik yang dimiliki oleh pemerintah daerah, kami juga ada di situ. Sudah sangat mudah ya sekarang ya. Betul. Tadi kan katanya layanan digitalnya mencakup hampir semua layanan ya. Iya, betul. Kalau mau pindah Vaskes bisa nggak lewat layanan digital? Bisa, justru harapannya lewat layanan digital saja. Jangan antri, jangan datang ke kantor BPJS Kesehatan. Sepi nanti kantornya. Harapannya karena semua sepi tetapi layanannya menjadi semakin bagus gitu. Harapan kami kan seperti itu. Jadi bisa melalui Mobile JKN. Jadi di Mobile JKN itu di situ ada fitur pindah Vaskes. Tinggal milih nih kemana gitu. Misalkan nih Mbak Tias, banyak kan orang dari Jakarta atau mungkin luar kota yang lain yang kuliah di Purwokerto ini kan banyak sekali ya. Mungkin orang tuanya khawatir, aduh nanti anak saya di sana kalau sakit gimana gitu. Nah,
maka mahasiswa-mahasiswa ini langsung saja pilih tuh di mobil JKN, bisa pindah fitur. Jadi di situ langsung pilih sendiri mau kemana. Di situ udah terbuka gitu ya. Jadi udah terbuka Purwokerto, misal Unsut kan daerah Purwokerto Utara gitu ya, bisa terbuka di mana gitu. Ya kemudian juga melalui Pandawa juga bisa ada fitur untuk administrasi. Klik di situ kan ada informasi, ada pengaduan administrasi. Pilih administrasi, di situ ada pindah fasilitas kesehatan. Oke, ada syaratnya nggak? Misalkan dokumen apa yang harus diunggah gitu? Enggak, kalau untuk pindah Vaskes ini tidak ada milih di situ, nanti akan ada konfirmasi dari kami. Oke, nggak perlu surat domisili ya? Enggak, kalau itu kan itu langsung milih. Karena Mbak itu kan kenapa kami harus konfirmasi, karena itu pilihan pribadi ya. Makanya mobil JK-nya juga nggak bisa dipakai oleh orang lain untuk memindahkan orang lain, tidak bisa. Iya. Kalau untuk yang Pandawa, itulah nanti yang ada syaratnya. Karena kalau mobil JKN itu kan pribadi ya, yang namanya handphone itu kan pribadi. Tapi kalau yang Pandawa itu nanti yang ada syaratnya, ada beberapa dokumen yang harus diupload. Ya. Oke. Terus kalau misalkan Tribuners nih pengen cek tunggakan iuran, bisa nggak? Oh gampang banget itu. Malah gampang. Iya. Kalau punya mobil JKN, klik aja info peserta, di situ akan kelihatan nih. Ini merah, oh aku menunggak ya gitu. Ini hijau, oh aku aktif. Nah kalau di situ kemudian cek aja di info tagihan, nanti akan kelihatan berapa sih tagihannya gitu. Oke, berarti buat Tribuners ayo pada nunggak nggak nih? Iya, jangan nanti kalau nggak aktif pas ke Vaskes ya semoga nggak dipakai gitu ya. Kalau pas sakit kan jadi bingung juga gitu. Iya. Oke. Nah, terus kalau untuk mobil JKN sendiri ya, sebenarnya menurut Ibu pengalaman pasien yang paling terbantu dari adanya mobil JKN itu apa? Mungkin nomor antrian gitu. Bisa nggak? Saat ini yang paling banyak digunakan oleh peserta JKN ini adalah yang pertama tadi cek iuran. Jadi cek apakah dia aktif atau tidak. Karena kita tahu ya Mbak, ketika membuat SIM SKCK itu kan wajib aktif. Oke. Ya, jadi orang ngecek dulu di situ kan ya. Yang berikutnya adalah antrean online. Betul, antrean online itu yang di fasilitas kesehatan orang males kan, nggak tahu kapan dilayani, take time lah gitu ya. Jadi mestinya dia bisa mengerjakan yang lain, harus nongkrong di rumah sakit nih. Tetapi kalau dengan antrian online, maka jam 10 ya bolehlah datang jam setengah 10 gitu kan. Jadi tepat di situ. Sudah peserta tidak perlu mengantri lama, kemudian juga bisa antri dari rumah, gitu kan, pagi-pagi habis mandi antri dulu, oh ternyata saya dapat jam 10, ya udah saya beres-beres dulu, seperti itu. Oke, tapi kan ini kan paling cocok layanan digital buat milenial ya, atau mungkin Gen X ya. Nah kalau untuk baby boomers nih yang mungkin nggak akrab ya dengan yang namanya teknologi, ini kan jadi kendala sendiri Ibu ya, itu ngatasinya gimana? Iya, sebenarnya kalau dibilang baby boomers sekarang gaptek, kayaknya saya jadi nggak keterima Mbak. Oh gitu. Iya, kayaknya sekarang mohon maaf ibu saya 80 tahun juga bawa handphone gitu ya. Jadi itu sebetulnya bukan isu lagi, tapi ya tadi kalau misalkan ya dengan mobil JKN kok mungkin agak lama karena terlalu kecil. Tadi ada Pandawa kan, ada Pandawa. Jadi sebetulnya kami sudah juga melihat segmen umur untuk pemanfaatan digital ini. Iya. Telepon juga bisa ya, kalau yang bisanya telepon aja nih. Ya tadi lewat care center 165. Ya, Oke ya. Terus untuk tadi kan kita sempat bahas kalau misalkan mau pindah Vaskes bisa langsung ya. Iya. Itu untuk orangnya. Misalkan yang pindah itu seorang karyawan bawa anaknya, anak kan belum punya KTP ya. Oh iya. Terus anaknya yang mau dipindahkan Vaskesnya itu gimana caranya? Iya. Jadi kalau misalkan ini anak mau pindah Vaskes ya Mbak, tapi kalau anak mendaftarkan anak ke dalam keluarga yang ada di pekerja penerima upah, itu kami juga ada yang namanya EDABU, Elektronik Data Badan Usaha. Jadi mendaftarnya langsung ke HRD-nya. Iya, langsung di situ. Tapi kalau dia hanya pindah Vaskes, sama saja sebetulnya tidak ada perbedaan segmen. Semua bisa menggunakan mobil JKN. Oke, tapi kan untuk masuk ke mobil JKN itu kan pakai NIK ya? Pakai NIK. Nah, kalau untuk anak itu kan kayak anak saya, katakanlah belum 17 tahun, di saya ada semua Mbak. Jadi misal anak saya tiga-tiganya ada di saya. Walaupun anak saya nanti pegang handphone sendiri, dia bisa daftar juga untuk dia sendiri. Tapi di sini ada kartu virtualnya ada. Jadi ketika anak saya sekolahnya di luar kota, tidak di Purwokerto,
ya saya daftarkan, saya yang memindahkan selaku orang tua. Bisa. Oke, berarti bisa beda-beda ya dalam satu kakak Bisa, ya? boleh, kasusnya? boleh. Oke, Iya, ini sesuai domisili. Tribuners Iya. mungkin banyak yang belum tahu ya. Iya, Taunya iya. satu itu terintegrasi semua di satu tempat gitu Oh, kan? enggak. Aman, Tribuners aman. Mau sekolah di mana saja aman. Mau orang tua di sana, anaknya Iya, di sini, betul. bebas pilih ya. Iya, betul. Iya. Oke. Kemudian namanya aplikasi nih ya. Iya. Yang jadi masalah itu kan masyarakat kadang khawatir dengan keamanan data, Ibu ya. Oh, Semua iya, data betul. kan ada di situ. Iya, betul. Takutnya nanti bocor atau gimana, apalagi kan kita sering lihat isu pemerintah Iya, itu sering bocor iya, gitu. betul. Nah, untuk BPJS Kesehatan sendiri gimana nih nanganinya? Iya. Jadi kalau BPJS Kesehatan itu boleh dibilang big data ya, Mbak, di kami itu ya. Mungkin saya sampaikan saat ini kan pesertanya aja 200 juta lebih. Wow, bayangkan gitu ya. Nah, kami sendiri memiliki server tersendiri khusus BPJS Kesehatan dan alhamdulillah menurut kami ini sudah sangat teruji ya. Saat ini banyak sekali negara lain gitu yang juga mengembangkan jaminan sosial itu datang ke kami untuk melihat seperti apa sih pengelolaan big data ini. Dan ini sebetulnya juga sudah bisa kita lihat dari pemanfaatan digital di kami sendiri gitu ya. Jadi untuk mobil JKN itu di tahun 2024 saja sudah digunakan sebanyak 17.300.000. Jadi luar biasa. Kalau servernya nggak kuat, nah kebayangkan. Artinya untuk keamanan data, terutama kan sekarang PDP gitu ya, pengamanan data pribadi itu seperti apa gitu ya. Nah itu tuh betul-betul kami jaga karena ini kan aset BPJS itu salah satunya adalah di situ, adalah data peserta yang luar biasa. Jadi di kami Mbak bisa dibayangkan Mbak Tias itu data di kami ada data yang di KTP, ditambah kemudian data pekerjaan Mbak Tias, berapa sih yang gajinya dibayarkan oleh Tribun, ada di kami. Yang berikutnya Mbak Tias pernah periksa kemana nih? Iya kan? Pernah periksa kemana, terus sakit Mbak Tias apa? Ada di kami. Rekam medik itu ya? Iya, artinya kalau ini tidak betul-betul dijaga bahaya. Nah, jadi percayalah, data ini aman di BPJS Kesehatan. Sampai saat ini belum ada kasus seperti itu ya? Belum ada. Belum. Kalau di tempat lain ada. Semoga tidak ada. Karena ya? itu kami selalu memperkuat untuk IT ini. Dan jangan khawatir, IT kami adalah IT internal. Jadi tidak untuk pengelolaannya tidak dengan yang lain, tapi memang internal kami memiliki IT sendiri. Oh, jadi kualifikasinya sudah benar-benar sesuai iya. ya. Ya terbukti 17 juta ya penggunanya ya. Pengguna untuk mobil JKN itu udah 17 juta, itu hanya 2024. Kalau mulai dari 2016 pertama kali ada mobil JKN itu sudah 91 juta. Oke, berarti sepertiganya lebih ya dari masyarakat Indonesia. Betul. Sebetulnya sudah banyak juga orang memanfaatkan mobil JKN. Itu juga lancar berarti aplikasinya walaupun penggunanya segitu ya? Ya, servernya pasti besar sekali. Jangan khawatir. Mahal itu. Iya. Oke. Iya. Kemudian untuk permasalahan seperti ini, misalkan tadi pindah lagi, saya balik lagi nih yang ke pindah-pindah tempat gitu ya. Tapi dia belum update di Dukcapil terkait dengan misalkan sudah bercerai. Oh iya. Sensitif itu bagaimana? Kan mungkin banyak nih Tribuners yang sudah bercerai. Betul. Iya. Saya belum mau update datanya tapi di BPJS masih nyantel ini. Saya harus bayarin. Iya, saya harus bayarin mantan. Nah, gitu. Itu gimana? Makanya gini, Mbak. Di Perpres itu bunyi, Mbak, bahwa data yang berubah paling lambat 7 hari harus sudah dilaporkan. Oh. Iya, betul. Kalau datanya nggak update itu bahaya sekali. Ya bahaya sekali. Yang pertama tadi bayarin mantan. Sensi loh ini bayar mantan ya. Tribuners nggak mau kan bayar mantan pacarnya gitu ya. Pasti nggak ya. Jadi itu. Yang berikutnya adalah kadang-kadang orang tua saya sudah meninggal kok iurannya masih gitu kan. Ya karena nggak mau lapor. Karena itu kenapa BPJS Kesehatan ini terintegrasi juga dengan data Dukcapil. Itu pentingnya. Karena itu kalau ada perubahan, entah itu pindah kerja, perubahan status, terus kemudian tambah keluarga, kurang keluarga, wajib dilaporkan ke BPJS. Tentu saja setelah melalui administrasi yang ada di pemerintahan dalam hal ini Dukcapil. Ya. Karena sudah sampai BPJS, belum diupdate ke Dukcapil, sama saja kan gitu. Okay. Berarti yang alurnya yang pertama ke Dukcapil dulu. Iya, betul. Terus setelah sudah harus dilaporkan ke BPJS. Bisa lewat mobil JKN, bisa lewat Pandawa gitu. Iya. Oke. Kalau melaporkan ke JKN itu harus ngunggah-ngunggah data yang terbaru gitu juga?
Iya, tetap ada upload untuk Pandawa itu tetap upload. Kalau nanti di Mobile JKN ini karena sudah inquiry dengan Dukcapil untuk aplikasinya itu enggak masalah kalau yang Mobile JKN ya. Tapi kalau yang untuk Pandawa karena WA kan, nggak mungkin di-inquiry-kan kan. Jadi memang masih manual upload. Tapi kalau yang Mobile JKN di Mobile JKN sendiri itu sudah langsung ter-inquiry. Iya. Berarti otomatis nanti terpisah nih kakaknya yang sudah bercerai gitu ya. Iya. Jadi jangan khawatir nih Tribuners nggak bakal bayarin mantan ya. Iya betul, yang penting diupdate dulu di Dukcapil, baru setelah itu akses ke kami. Menarik sekali nih Bu. Saya juga ada isu nih yang berkembang di media sosial. Saya pengen tanya, mau ketemu dengan Bu Niken ya. Harus tanya ini. Apa tuh Mbak Tias? Iuran katanya naik ya untuk tahun 2025 ini. 2026, 2025, 2024 sering ya tuh isunya. Tribuners ini isunya gitu ya. Iya. Jadi gini, sebetulnya yang harus diketahui oleh seluruh Tribuners bahwa iuran saat ini itu yang dibayarkan memang masih ada subsidi dari pemerintah. Iya. Dan sampai dengan saat ini pemerintah masih memutuskan ya iurannya itu belum pernah naik ya. Iya. Nah, kalaupun naik di 2026 itu sebetulnya hal yang wajar. Hal yang wajar karena apa? Dengan iuran kelas 3 Mbak, 35.500 orang mau sakit jantung, bedah jantung yang 300 juta, seksio yang sekian puluh juta, itu tetap dilayani dan tidak ada iuran sama sekali gitu ya, tidak ada sharing, tidak ada iur biaya gitu ya. Nah, kalau naik itu sebetulnya wajar. Tetapi naik atau tidak naik itu adalah menjadi privilege dari pemerintah. Kalau BPJS Kesehatan sendiri ngikut aja lah gitu ya. Kalau pemerintah menyampaikan bahwa ini harus naik, ya berarti kami nagihnya naik. Bahwa ini harus tetap, ya sudah tetap gitu. Karena memang BPJS Kesehatan sendiri kan merupakan badan non-publik yang dimiliki oleh pemerintah dan langsung di bawah presiden, kan gitu ya. Nah, tetapi yang perlu diketahui adalah memang saat ini iurannya belum sesuai dengan perhitungan aktuaria. Agak jauh gitu ya, agak jauh. Jadi kita tuh sebetulnya bangga bahwa negara hadir di tengah-tengah rakyat untuk hal ini. Harus diakui itu memang bahwa yang mestinya aktuaria saat ini kelas 3 itu paling tidak harusnya di angka sekitar 70. Tetapi ternyata bayarnya hanya 35.000. Kan gitu ya. Setengahnya. Iya, makanya kalaupun naik ya itu adalah menjadi kewenangan dari pemerintah. Ya moga-moga gitu ya pemerintah uangnya banyak. Tapi kita tahu ya saat ini pengetatan di mana-mana. Ya. Tetapi jangan khawatir, apapun yang diambil oleh pemerintah tentu itu adalah hal terbaik dan kita yakin bahwa itu sudah mempertimbangkan banyak hal dan harapan kita tentu tidak memberatkan masyarakat. Ya, Ibu, ini saya mau tanya juga nih. Peserta BPJS kan nggak semuanya karyawan atau nggak semuanya dibayarin ya untuk iurannya ya. Mungkin ada yang bayar sendiri gitu. Iya, betul. Dan yang bayar sendiri tuh kayaknya sering nunggak ya. Saya dengar-dengar nih banyak pemberitaan seperti itu, penunggakan yang pembayaran mandiri gitu. Nah, itu ada nggak sih solusi dari BPJS untuk mereka yang nunggak? Oh iya. Jadi gini Mbak Tias dan Tribuners, untuk peserta yang menunggak gitu ya, peserta PBPU Mandiri. Jadi peserta yang membayar secara sendiri gitu, itu kalau menunggak jangan khawatir. Sekarang kami ada yang namanya rehab, rencana pembayaran bertahap. Dan itu bisa diakses melalui Mobile JKN tadi. Jadi betul-betul dalam satu genggaman tuh Mbak. Bahkan orang nunggak pun bisa tuh menyicil di situ. Jadi melalui Mobile JKN tadi nanti peserta tinggal mengklik nih, dia mau membayar berapa lama. Tunggakannya itu akan dicicil berapa lama. Jadi udah misalkan nih dientrikan NIK-nya sekian gitu kan. Nanti kelihatan tuh untuk nama A ini menunggak sekian ratus ribu gitu. Oh ya, saya kayaknya bisanya setiap bulan 100.000. Ya udah nanti diklik aja di situ ada pilihannya. Berapa lama yang akan dipilih. Nah, itu tentu saja harapan kami akan meringankan karena Mbak Tias tahu kalau misalkan kartu ini tidak aktif, pas sakit luar biasa bingungnya, kan gitu ya. Kita sih nggak berharap sakit ya, tapi orang sakit kita tidak tahu kapan datangnya. Nah, karena itu Tribuners mohon bisa untuk melunasi tunggakannya. Kalau pas ada uang ya langsung aja dilunasi, tetapi kalau tidak bisa melalui rehab atau rencana pembayaran bertahap tadi yang ada di Mobile JKN. Nah, untuk itu sebetulnya suka ya kita itu lupa nggak bayar gitu kan. Sebetulnya
uang ada tapi lupa gitu. Karena itu harapan kami teman-teman Tribuners ini silakan melalui auto debit gitu ya. Auto debitnya juga gampang sekali. Silakan ke bank yang dimiliki, mana saja ya. Hampir seluruh bank sekarang sudah bekerja sama. Jadi silakan teman-teman ke bank, bisa bank BNI, Mandiri, BRI, kemudian bank BCA, silakan di situ untuk mendaftarkan auto debit. Nah, yang berikutnya, nah ini ngomong lagi tentang millennials, kan pakainya biasanya ini ya, e-wallet gitu ya. E-wallet pun juga sudah bisa auto debit. Jadi jangan khawatir lah, kita untuk pembayarannya pun sudah berusaha untuk mengikuti kemajuan nih, lewat digital juga termasuk untuk auto debit tadi. Iya. Berarti gitu. otomatis terpotong ya? Terpotong di situ, jangan khawatir. Kalau apalagi seusia saya nih yang suka lupa, wah mending udahlah auto debit aja, itu paling aman. Gitu. Iya. Yang tadi rehab itu berarti skemanya cicilan? Cicilan, ya. Disesuaikan dengan kemampuan bayar bisa? Iya, jadi di situ sudah ada pilihan berapa bulan akan dibayar. Jadi pilihannya katakanlah saya 6 bulan, saya 4 bulan, di situ ada, tinggal kemampuannya seberapa. Nanti kalau sudah lunas maka akan aktif. Ibu boleh dikasih tahu nggak ke Tribuners nih, skema cicilannya seperti apa? Iya, jadi untuk skema cicilan rehab ini, jadi bagi peserta yang memiliki tunggakan 4 sampai dengan 24 bulan, itu maka bisa menyicil melalui program rehab ini selama 12 kali atau 12 bulan atau setahun. Nah, kecil lah ya, Bu. Pasti kalau ketika udah dibagi 12 kan mudah-mudahan bisa terbayarkan gitu. Jadi harapan kami, ini salah satu kemudahan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan, sehingga peserta yang menunggak itu bisa membayar, kemudian setelah lunas maka akan aktif. Nah, mungkin Tribuners dan juga Mbak Tias harus tahu bahwa misalkan ini ada peserta menunggaknya dari tahun 2014 ketika BPJS itu ada gitu ya, berarti ini udah 10 tahun lebih, berapa puluh juta yang harus dibayarkan gitu. Jangan khawatir. Jadi BPJS Kesehatan itu hanya boleh menarik iuran paling banyak itu 24 bulan. Selebihnya tidak ditarik. Karena itu makanya di program rehab pun menyicilnya adalah untuk yang 4 sampai dengan 12 bulan. Harapannya yang di bawah 4 bulan ya monggo dilunasikan, baru 3 bulan, 1 bulan, 2 bulan tuh ya dilunasi. Enteng lah ya. Iya, gitu. Iya. Terus tadi kan ini untuk mandiri ya. Kalau misalkan tadi ada karyawan nih, sebelumnya nunggak, terus dia baru kerja lagi, kan sudah dibayarkan perusahaan. Yang tunggakannya apakah ikut ke perusahaan atau gimana? Iya. Jadi kalau misalkan nih ada karyawan, sebelum menjadi karyawan ini adalah peserta mandiri dan menunggak, ketika didaftarkan jadi karyawan, luar biasa loh Mbak, langsung aktif. Padahal punya tunggakan. Tetapi yang namanya hutang adalah hutang, akan terbawa sampai mati ya, gitu ya. Akan selalu ada gitu. Jadi tetap harus dibayarkan, dan ini juga ada kemudahan. Jadi kalau untuk yang karyawan tadi bisa dengan program rehab selama 36 kali cicilan. Coba, luar biasa kan kemudahannya. 36. Iya gitu. Udahlah kecil gitu ya. Kecil, nggak ada bunganya lagi ya? Nggak kenal bunga BPJS. Nggak kenal bunga, tenornya panjang. Iya, maka dari itu bagi teman-teman yang ada di perusahaan gitu ya, yang kayak saya pekerja penerima upah, mohon dicek apakah ada tunggakan. Kalau ada tunggakan, silakan cepat-cepat untuk dibayarkan, boleh langsung lunas atau juga melalui program rehab. Oke. Terus kemudian misalkan nih, si A misalkan sudah mencicil 6 bulan, dia tenornya 12 bulan, boleh nggak dilunasi di 6 bulan itu? Boleh. Boleh, oke. Berarti sisanya langsung dilunasi. Iya, dan itu langsung aktif nanti. Oke, seru sekali nih Ibu ngobrol dengan Ibu Niken hari ini. Mbak Tias. Sudah lengkap sekali semua penjelasannya ya. Terima kasih Ibu atas informasinya buat Tribuners semua nih yang tadi belum tahu, ternyata sekarang sudah tahu gimana manfaatnya layanan digital dari BPJS Kesehatan. Jadi intinya semuanya bisa dilakukan mulai dari pendaftaran, kemudian pindah vaskes, bisa juga nomor antrian dan sebagainya, macam-macam. Langsung download aja di Play Store atau App Store. Terima kasih untuk yang menonton, sampai jumpa.